Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Di sini materinya tentang makhluk hidup dan cara perkembangbiakannya. Yang harus kita tahu, ciri-ciri makhluk hidup itu pertama ada bernafas. Pastinya mereka membutuhkan makanan, mengeluarkan zat sisa, membutuhkan energi, bergerak, beradaptasi, dan berkembang biak gitu ya. Nah, kita akan ngebahas tentang cara perkembangbiakannya makhluk hidup dulu. Nah, makhluk hidup itu bisa berkembang biak secara seksual atau aseksual. Kalau seksual itu harus ada pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan kalau aseksual itu tidak ada proses itu gitu. Contohnya misalnya yang terjadi pada bakteri atau amuba, itu mereka dapat berkembang biak atau mereka dapat memperbanyak diri hanya dengan diri dia sendiri dengan cara membelah diri gitu. Itu harus ditopang juga dengan suasana yang memungkinkan untuk mereka dapat berkembang biak atau mereka dapat membelah diri. Misalnya bakteri yang ada di tangan kalian gitu. Nah, kalau misalnya tangan kalian itu lembab, kotor, nah bakteri-bakteri itu tuh bisa berkembang biak atau mereka dapat membelah dirinya dengan baik karena ditopang dengan suasana yang misalnya dari suhu, dari kelembapan yang baik untuk mereka bisa membelah diri. Tapi kalau misalnya kalian mencuci tangannya dengan sabun yang tadinya kotor gitu, mereka dapat makanan untuk mereka bisa membelah diri karena kalian cuci dengan sabun. Kalian menghilangkan kotoran-kotoran itu sehingga bakterinya mati. Nah, itu makanya fungsinya kenapa di suasana yang seperti ini, di mana ada virus corona yang lagi semerbak gitu ya, lagi banyak, lagi pandemi gitu, makanya kita diminta untuk sering-sering cuci tangan. Itu adalah salah satu bentuk pencegahan agar virus coronanya sendiri atau bakteri-bakteri lain yang tidak baik untuk tubuh kita itu dapat menghilang. Dan diminimalisir juga kalian pegang mata, hidung, mulut dengan tangan kalian gitu. Nah, makhluk hidup itu juga bisa atau kalau di tumbuhan itu ada secara generatif atau secara vegetatif gitu kan makhluk hidup. Nah, secara generatif itu dihasilkan dari pembuahan antara sel jantan dengan sel betina, sedangkan yang vegetatif itu tanpa adanya sel kelamin jantan dan betina. Kita bahas yang generatif atau ini yang secara seksual gitu. Contohnya kalau pada hewan ya, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu adalah bertelur. Contoh hewannya pisces atau ikan, aves, contohnya burung, bebek, angsa, penguin. Nah, itu mereka bertelur. Ada lagi amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam. Contohnya apa? Katak dan salamander. Nah, terus kalian nanya, lumba-lumba ikan atau bukan? Ayo nanti difikirkan ya, lumba-lumba itu ikan atau bukan. Contohnya lagi ada vivipar atau melahirkan. Itu hewannya adalah yang tergolong di mamalia. Mamalia itu hewan-hewan yang memiliki kelenjar susu dan mempunyai daun telinga. Contohnya manusia itu melahirkan. Kucing, kuda, monyet, anjing, itu contoh-contoh hewannya. Ada lagi yang ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contoh hewannya itu ada di reptil. Reptil itu adalah hewan-hewan melata. Contohnya cicak, terus ular. Nah, itu adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Terus kalian bingung apa bedanya apa bedanya ovipar dengan ovovivipar? Gini, kita bahas tentang ovipar dulu ya. Kalian ingat-ingat ayam. Ayam itu dia kan bertelur ya. Nah, pada saat si ayam ini mengeluarkan telur ayamnya,
di dalam telur ayamnya itu belum menjadi anak ayam, tapi masih berupa embrio atau kita masih suka ngeliat ada putih telur dan ada kuning telur. Nah itu kalau ovipar, perkembangbiakan embrionya itu ada di luar tubuh induknya. Sedangkan kalau si ovovivipar itu perkembangbiakan embrionya atau perkembangbiakannya nanti embrio jadi janin itu ada di dalam tubuh si induknya. Misal si ular itu mau berkembang biak, nah masih dalam tubuh ular itu si telurnya itu sudah melakukan perkembangbiakan, udah jadi anak ular, baru keluar. Nah keluar itu menetas sudah jadi ular. Sedangkan kalau ayam, si induk ayam mengeluarkan telurnya, nah di dalam telurnya itu belum jadi anak ayam seutuhnya. Makanya kalau misalnya kalian lihat telur-telur itu masih yang belum dieremin gitu, yang belum dieremin sama induknya, itu bentuknya masih putih telur dengan kuning telur. Nah sedangkan gimana sih generatif, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Kan ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina yang harus bertemu. Contohnya itu adalah penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya kepala putik atau kelamin jantan kepada jatuhnya serbuk sari, yang kelamin jantan ini, serbuk sari sebagai kelamin jantan ini kepada kepala putik sebagai alat kelamin betina. Kalau kalian mau lihat di mana kepala putik dan benang sari, kalian bisa searching bunga sepatu. Nah itu kalian bisa lihat tuh mana putik, mana benang sari, mana mahkota bunga, mana bakal buah, bakal biji, tuh ada semua di di bunga sepatu. Nah sedangkan kalau yang vegetatif atau tidak membutuhkan pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, tapi dia menghasilkan hasil anakan yang mirip banget sama induknya. Contoh gini ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Misalnya kambing jantan, badannya gini aja, misalnya kucing yang sering kita lihat, misalnya kucingnya yang jantan warnanya hitam gitu, terus nanti ibunya yang cewek warnanya ada kuning, ada oranye, ada putih, ada hitam. Nah nanti hasil anakannya beda-beda tuh, ada yang putih semua, ada yang hitam semua, ada yang warna bulunya warna rambutnya hitam putih, ada yang warnanya sama kayak induk perempuannya yang warnanya ada oranye, putih, hitam. Nah itu contoh dari hasil perkembangbiakan generatif yang tidak selalu sama dengan induknya gitu ya. Sedangkan kalau yang vegetatif ini menghasilkan hasil yang sama dengan induknya. Nah vegetatif ini ada dua, ada vegetatif alami sama vegetatif buatan. Vegetatif alami itu ada beberapa contoh. Yang pertama melalui tunas, itu contoh pohonnya ada pohon bambu sama pohon pisang. Ada umbi dengan cara umbi, ini juga dibagi lagi, ada umbi batang, contohnya kentang, sama wortel, umbi akar singkong. Jadi singkong itu adanya si nutrisinya itu adanya di akar, makanya jadi singkong gitu ya. Ada umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ada lagi rimpang atau rizoma, ini adalah tumbuhan yang berbuku-buku, contohnya jahe, kunyit, lengkoas. Kalau kalian lihat itu lengkoas deh gitu, nanti coba kalian lihat ya, misalnya ini lengkoas itu nanti akan ada berbuku-buku tuh yang kayak ruas-ruas jari gitu, kayak ada garis-garisnya. Nah itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma. Ada lagi dengan cara stolon atau geragi, itu yang menjalar di permukaan, contohnya adalah stroberi. Nah kalau vegetatif buatan itu seperti apa? Contohnya stek, ada cangkok, ada lagi okulasi. Stek itu singkong ya, jadi kalau kalian lihat memperbanyak itu dengan cara di stek atau batangnya itu dipotong nanti ditanam lagi. Kalau cangkok
ada di biasanya tuh pohon mangga, pohon rambutan, ada lagi yang okulasi atau menempel, itu contohnya jeruk nipis. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.